Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan berdiskusi tentang sistem kendali analog dan sistem kendali digital. Di sini kami mendapatkan 6 jurnal penelitian yang berkaitan tentang sistem kendali analog dan sistem kendali digital. Yang pertama akan disampaikan oleh saudari Basti. Izin memperkenalkan diri, nama Serati dengan akhiran NIM 06. Jadi saya mencari jurnal tentang implementasi pengendali digital Arduino Uno pada electrical stimulator. Jadi pengertian jurnal tersebut berfokus pada implementasi pengendali digital menggunakan Arduino Uno pada sebuah alat bernama electrical stimulator. Jadi penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem kendali digital dapat menggantikan sistem kendali analog, serta keuntungan yang diperoleh dari penggunaan microcontroller dalam desain dan implementasi sistem kendali. Jadi sistem yang diambil dalam penelitian ini adalah sistem kendali digital yang menggunakan Arduino Uno. Penelitian ini membandingkan sistem kendali analog dan sistem kendali digital, menghasilkan efisiensi yang lebih baik, akurasi yang lebih tinggi, dan kemudahan dalam pengoperasian. Jadi perbedaan antara sistem digital dan analog, sistem kendali digital seperti yang menggunakan Arduino dapat memproses sinyal digital dan memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kemampuan pemrograman. Di sisi lain, sistem kendali analog bekerja dengan sinyal kontinu dan lebih terbatas dalam hal kompleksitas. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem digital lebih mudah diatur dan diubah sesuai kebutuhan dibandingkan dengan sistem analog. Jadi cara penerapan atau implementasi ada tiga tahapan. Yang pertama, perancangan model sistem kendali, menentukan parameter, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang kedua, perancangan algoritma, mengembangkan algoritma untuk menyelesaikan masalah kendali. Yang ketiga, implementasi dan kemudian sistem kendali. Jadi mencoba semua fitur yang ada dalam sistem kendali untuk memastikan fungsi yang diinginkan bekerja dengan baik. Kesimpulan jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan Arduino Uno dalam sistem kendali memberikan kemudahan dalam pengoperasian generator sinyal, serta memberikan indikator visual melalui LED dan LCD. Namun, indikator tersebut belum menunjukkan nilai frekuensi dan amplitudo secara langsung. Sekarang untuk penelitian selanjutnya termasuk peningkatan fitur dan ukuran tampilan LCD untuk informasi lebih lengkap. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan efektivitas sistem kendali digital dalam meningkatkan operasional dan kontrol pada alat electrical stimulator, indikator LED dan tampilan LCD yang digunakan memberikan informasi penting mengenai status dan jenis sinyal yang efektif. Terima kasih. Berhasil dari penelitian dan saudara selanjutnya akan dibawakan oleh saudari dari jurnal yang saya analisis dengan judul sistem kendali keuangan serta otomatis guna teknikal dan berbasis dengan volume 2002 sampai 2022. Penulisnya adalah
satu penerapan yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan sebuah teknik kendali otomatis seperti penggunaan teknik komputer untuk menyemprotkan disinfektan pada saat digunakan. Terus ada metodologinya, yaitu observasi atau peninjauan langsung, kemudian ada wawancara, dan ada dokumentasi. Kemudian kesimpulannya yaitu pada sistem ini diimplementasikan teknik komputer dengan sistem stabilitas sensor ultrasonik mendeteksi adanya objek, maka Arduino akan melakukan pompa air selama 2 detik, kemudian pompa air kembali mengaktif dengan sendirinya. Rancang galon penyemprot disinfektan dirancang dengan sensor ultrasonik sebagai input yang akan mendeteksi objek yang masuk, dan data input tersebut akan diproses oleh Arduino untuk melakukan pompa air. Kemudian teknik komputer yang diterapkan pada sistem ini adalah dengan cara mendekatkan objek pada sensor ultrasonik sebagai input sistem. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada saudari Laila. Pertama, nama saya Laila Nadiro dengan NIM 18. Saya di sini akan menganalisis tentang jurnal judul transformasi sinyal pada sistem kendali menggunakan GUI dan Simulink MATLAB. Dalam jurnal ini, pengertiannya Simulink merupakan bagian MATLAB yang digunakan untuk mengamati dan menganalisa karakteristik dari firmware sistem. Dalam penelitian ini, Simulink sangat membantu dan memahami konversi sinyal dari sinyal analog menjadi sinyal diskret, dan dengan mengatur perubahan waktu, pencuplikan atau sampling. Sistem yang diambil dalam judul ini yaitu sistem analog. Penelitian ini tidak hanya menggunakan sistem analog, tetapi menggunakan kedua sistemnya yang tersebut untuk membandingkan transformasi sinyal pada kedua sistem, mengimplementasikan GUI MATLAB untuk perhitungan transformasi sinyal, dan menggunakan Simulink untuk simulasi konversi sinyal analog ke diskret, dan yang terakhir menganalisis karakteristik sistem melalui pemodelan. Jadi penelitian ini tidak hanya fokus pada satu sistem saja, melainkan membahas dan membandingkan kedua sistem tersebut serta transformasi sinyalnya. Dan yang ketiga, sistemnya itu jenis analog dan digital. Jenis sinyalnya itu sistem analog merupakan sinyal kontinu yang nilainya dapat ditemukan setiap saat dalam kawasan tertentu, dan sistem analog juga menggunakan transformasi Laplace untuk analisisnya, dan sistem analog juga dan sistem digital juga merupakan sinyal diskret yang merupakan hasil pencuplikan algoritmik dari sinyal kontinu, dan sistem digital juga menggunakan transformasi chain untuk analisisnya. Dan yang terakhir, sistem digital juga dinyatakan dalam fungsi diskret dan transformasi gain. Dan dalam penerapan dalam jurnal ini yaitu dapat dilakukan pengembangan sistem simulasi pembelajaran, dan dalam sistem simulasi pembelajaran juga banyak membuat simulator transformasi sinyal menggunakan GUI MATLAB untuk pembelajaran mahasiswa teknik, dan membuat visualisasi konversi sinyal analog ke digital dan sebaliknya. Dan yang kedua, implementasi di bidang kontrol industri. Dan yang ketiga, pengembangan SOS itu untuk program GUI untuk perhitungan transformasi sinyal. Dan yang terakhir itu
demonstrasi konsep transformasi sinyal, dan yang terakhir visualisasi respons sistem kontrol. Jadi kesimpulan pada jurnal tersebut yaitu untuk menentukan karakteristik suatu sistem digunakan pemodelan dengan menggunakan fasilitas dengan simulasi program MATLAB atau Simulink dapat membantu untuk merancang simulasi suatu model, baik model yang bersifat linear maupun yang tidak linear. Dengan simulasi ini dibutuhkan waktu yang sangat singkat dan biaya yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan eksperimen menggunakan alat. Dan yang kedua juga, Simulink merupakan bagian dari MATLAB yang digunakan untuk mengamati dan menganalisa karakteristik dari tiruan sistem. Dalam penelitian ini, simulasi sangat membantu dan memahami konversi sinyal dan analog menjadi sinyal diskret. Dan yang ketiga, GUI dapat digunakan membantu proses perhitungan transformasi sinyal, yaitu transformasi Laplace, transformasi arus berbalik, dan transformasi J dan transformasi J berbalik. Cukup itu saja yang dari jurnal. Baik, terima kasih kepada saudara Lada telah menyampaikan hasil penelitiannya. Selanjutnya ada dari saya sendiri, yaitu sensor suhu dalam telemetri berbasis LOT. Penelitian yang terdapat dari publikasi tersebut adalah pembahasan tentang penggunaan sensor suhu. Penggunaan suhu, penerapan suhu jarak jauh menggunakan protokol MQTT. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi sistem monitoring suhu yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan konsep internet. Sensor suhu yang digunakan adalah 35. Yang 35 adalah sensor ini digunakan untuk mendeteksi suhu, tegangan keluaran dari sensor ini berbanding linear dan suhu yang dengan rasio 10 derajat. Yang kedua, Arduino sebagai unit pengendali pusat. Tugas Arduino adalah membaca keluaran analog dari sensor suhu dan mengubah menjadi data digital yang dapat dikirim oleh jaringan. Yang ketiga ada model ESP. Model ini digunakan untuk menyediakan koneksi mirror kabel. Yang keempat ada node monitoring. Ini untuk mendeteksi jaringan lokal. Adapun perbedaan sistem kendali analog dan sistem kendali digital dari jurnal ini adalah berdasarkan batas umum kendali yang dapat diambil dari bidang teknik elektro. Berikut adalah ringkasan perbedaan. Satu, ada sistem kendali analog, bekerja dengan sinyal analog yang kontinu dalam bentuk tegangan atau arus. Yang kedua, sistem kendali digital, menggunakan sistem diskrit biner berupa 1 dan 0 yang mewakili informasi. Sistem digital memproses data yang telah dikonversi dari sinyal analog melalui konversi analog ke digital. Adapun penerapan dalam bidang industri adalah satu, kontrol suhu dalam proses industri seperti pengembangan makanan, farmasi atau kimia. Kontrol suhu analog sering digunakan untuk mempertahankan suhu dalam batas tertentu. Yang kedua ada pengaturan kecepatan motor dalam beberapa mesin industri yang memerlukan kontrol kecepatan. Sistem kendali analog digunakan untuk mengatur besarnya tegangan atau arus yang masuk ke motor. Yang ketiga, pengendali tekanan air di industri, yaitu seperti minyak, gas, dan kotak minyak. Yang keempat ada pengatur
pengaturan pencahayaan dan energi. Itu digunakan dalam industri, yaitu pada sensor cahaya analog untuk mengatur cahaya di ruangan tertutup secara otomatis. Dari kesimpulan jurnal tersebut, jurnal ini membahas tentang penggunaan sensor suhu dan sistem telemetri berbasis internet (IoT) dengan fokus MQTT. Secara khusus, jurnal ini menjelaskan bagaimana sensor suhu seperti LM35 digunakan untuk mengukur perubahan suhu dan mengintip data melalui jaringan dengan bantuan model Wi-Fi. Adapun kesimpulan penerapan, di sini kita menggunakan beberapa poin: memantau suhu jarak jauh, efisien dan fleksibel. Dua, implementasi LOT. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Agus. Izin perkenalan diri, nama saya Agus Prasetyo. Saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Sistem Kontrol Peternakan Ikan dengan menggunakan Microcontroller berbasis Android. Penelitian ini membahas sistem kontrol peternakan ikan menggunakan microcontroller berbasis Arduino dan aplikasi Android. Microcontroller bertindak sebagai sistem kontrol otomatis yang mengatur suplai air dan pembagian pakan ikan kolam. Dengan pengendalian dilakukan melalui koneksi Bluetooth dari aplikasi Android. Adapun sistem yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan microcontroller Arduino Uno yang terhubung dengan modul Bluetooth relay dan aplikasi Android. Sebagai antarmuka pengguna, sistem ini menggunakan pengguna kontrol suplai air dan pakan ikan secara nirkabel melalui aplikasi Android. Ada juga perbedaan antara sistem digital dan analog. Sistem yang dikembangkan adalah sistem digital yang memanfaatkan microcontroller Arduino sebagai pusat pengendalian. Sistem ini berbeda dari sistem analog karena Arduino bekerja dengan sinyal digital untuk mengendalikan suplai air dan pemberian pakan. Sedangkan sistem analog memungkinkan menggunakan metode mekanis atau manual untuk pengaturan. Kemudian penerapan atau implementasi. Implementasi sistem ini adalah peternakan ikan, di mana sistem dapat mengontrol secara otomatis suplai air dan pemberian makan. Pengendalian dilakukan menggunakan aplikasi Android yang memudahkan peternak dalam memonitor dan mengontrol kondisi kolam dari jarak jauh hingga 30 meter tanpa halangan. Kesimpulan dari jurnal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kontrol peternakan ikan menggunakan Arduino Uno dan aplikasi Android bekerja dengan baik. Sistem ini mampu mengontrol suplai air dan pemberian makan ikan secara otomatis. Penerapan sistem ini memberikan kemudahan bagi peternak dalam pengelolaan kolam ikan, serta memungkinkan pemuatan dan kontrol yang lebih efisien melalui aplikasi Android. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Agus. Selanjutnya jurnal dari penelitian Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Yudho Rajin, akan meneliti sebuah jurnal berjudul Implementasi Pengendali Digital Arduino pada Electrical Simulator. Jadi implementasi pengendali digital Arduino Uno pada Electrical Simulator adalah proses penggunaan Arduino Uno sebagai microcontroller untuk mengontrol dan mengatur stimulasi listrik pada sistem Electrical Simulator. Electrical Simulator adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan rangkaian listrik ke jaringan motor atau saraf yang sering digunakan dalam fisioterapi, rehabilitas atau penelitian biomedis. Dalam implementasi ini, Arduino Uno berfungsi sebagai pengendali digital yang mengatur beberapa parameter. Penggunaan pengendali digital seperti Arduino
memungkinkan kontrol yang lebih presisi dan fleksibel dalam mengatur pola stimulus sesuai kebutuhan pengguna atau aplikasi medis yang diinginkan. Pada electrical simulator, baik sistem kendali digital maupun sistem kendali analog bisa digunakan tergantung pada kebutuhan dan tujuan aplikasi. Namun, ketika penggunaan Arduino Uno sebagai pengendali, maka yang digunakan adalah sistem kendali digital. Sistem kendali digital bekerja dengan sinyal listrik atau biner. Arduino Uno sebagai pengendali digital mengambil masukan dari sensor atau pengaturan pengguna dalam bentuk digital, lalu mengeluarkan sinyal kontrol juga dalam bentuk digital. Cara kerja pada sistem ini, parameter stimulus seperti frekuensi, durasi, dan intensitas dikendalikan oleh perangkat lunak yang diprogram di dalam Arduino. Misalnya, untuk mengontrol frekuensi rangsangan, Arduino akan mengatur atau memicu penggunaan fungsi-fungsi seperti delay atau timer. Output digital dari Arduino kemudian digunakan untuk mengontrol rangkaian driver yang mengubah sinyal digital menjadi impuls listrik yang dapat digunakan oleh simulator. Beberapa penelitian dan proyek telah berhasil mengimplementasikan Arduino Uno sebagai pengendali digital untuk electrical simulator, khususnya untuk aplikasi terapi atau rehabilitas motor. Kesimpulan implementasi Arduino Uno sebagai pengendali digital pada electrical simulator memberikan keuntungan signifikan dalam mengatur stimulus listrik dengan lebih presisi dan fleksibilitas. Dengan kemampuan pengontrolan parameter fleksibilitas dan intensitas, Arduino memungkinkan penyesuaian stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan terapi atau penelitian medis. Ini membuat sistem stimulasi lebih efisien, aman, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi pasien atau aplikasi biometris. Dalam aplikasi electrical simulator, dan Arduino Uno sebagai pengendali digital lebih menguntungkan dengan sistem kendali analog karena fleksibilitas dan presisi yang lebih tinggi. Arduino memungkinkan penyesuaian berbagai parameter seperti frekuensi, durasi, dan intensitas stimulasi melalui pemrograman dan aplikasi yang menurunkan variasi stimulus seperti terapi listrik atau penelitian medis meskipun sistem CAD. Mungkin hanya itu yang dapat saya teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Rifa. Setelah ini kita adakan sesi evaluasi. Tentang berapanya penerapan tadi kan cuma di jurnal yang saya dapatin itu kan cuma di poin-poinnya aja. Saya mau jelasin ini kayak apa sih 5 kali gitu tuh. Jadi dari jurnal saya ini ada 3 kali ada observasi, wawancara, sama dokumentasi. Nah di observasi ini itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, biologika, dan hasil penelitian lainnya. Kemudian ada wawancara yang dilakukan ada observasi dengan mempengaruhi wawancara dengan tugas yang ada agar dapat mengetahui masalah manual daripada pengoperasian alat manual dan tidak dapat diimplementasikan pada sistemnya. Kemudian ada dokumentasi.
mengatur tekanan dan aliran air atau gas.